Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faridul Niam dengan NIM 2018 51159, kelas praktikum pemrograman jaringan kelas D. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas lab 4.5.5 yaitu Explorers API with API Simulator and Postman. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu untuk menjalankan DevaSC, yang kedua untuk mengeksplor dokumen API menggunakan simulator API, yang ketiga menggunakan Postman untuk membuat API call ke simulator API, yang keempat menggunakan Python untuk menambahkan data 100 buku ke simulator API. Latar belakang DevaSC, di dalamnya sudah terdapat sebuah simulator dokumen API perpustakaan sekolah dan sudah terhubung dengan database. Dan nantinya kita dapat menggunakan simulator offline untuk mengekspor dan melakukan tes fungsionalitasnya. Dalam kegiatan lab ini, kita akan mempelajari bagaimana untuk menggunakan simulator API perpustakaan sekolah untuk membuat API call. API call ini dapat digunakan untuk menampilkan daftar, menambahkan, dan menghapus buku. Nantinya kita akan menggunakan Postman untuk melakukan semua itu fungsionalitas tersebut. Kita langsung ke langkah yang pertama, buka DevaSC. Sudah saya buka. Lalu part yang kedua, mengekspor dokumen API menggunakan simulator API. Untuk memahami cara melakukan panggilan ke REST API, pengembang biasanya memulai dengan mempelajari dokumen API. Format untuk request, responses, header, dan parameter untuk REST API biasanya didokumentasikan menggunakan spesifikasi OpenAPI. Sebelumnya, spesifikasi Swagger. Untuk step yang pertama, buka web browser Chromium. Kita buka. Sudah terbuka. Step kedua, connect ke website perpustakaan sekolah. Ini sudah. Untuk step selanjutnya, step 3 menuju ke halaman API Docs. Situs web default ke tab buku kami or book. Ini daftar bukunya. Dan di sudut kanan atas yang menyatakan klik di sini untuk API Doc, klik di sini untuk membuka halaman web dokumentasi API. Anda sekarang akan melihat daftar API di ini. Kita langsung klik ini. Nah, sudah terbuka. Perhatikan panah bawah ke paling kanan untuk mengklik di mana saja pada API V1 ini akan meminimalkan daftar API dan mengarahkan panah ke kanan. Klik lagi pada bar sama untuk menampilkan kembali daftar API ini. Lalu untuk membalikkan ini. Step 4, list buku menggunakan get/book API. Kita gunakan get book API. Ini. Kita klik ini.
Ini terdapat parameter. Di dalam parameter ini terdapat name dan description. Untuk parameter, ada beberapa parameter API opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat plagiasi output. Ini akan dirujuk nanti. Respon content type, klik application atau JSON untuk melihat daftar berbagai tipe format data yang informasinya dapat dilihat. Ini, aduh, bentar. Ini responses. Kode, yaitu kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti yang ditampilkan di deskripsi. Kita langsung ke step 5. Gunakan fitur try it out di dokumen API. Salah satu fitur yang lebih canggih dari spesifikasi OpenAPI adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Anda akan melihat fitur pengujian yang sama ini dalam dokumentasi API untuk Cisco, MapQuest, dan organisasi lain yang menggunakan fitur spesifikasi OpenAPI ini. Dalam dokumentasi Getbook, klik tombol Try It Out. Ini kita klik. Lalu perhatikan bahwa Anda sekarang memilih opsi untuk memasukkan informasi untuk parameter optional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol Execute. Kita langsung klik Execute. Hasilnya sebagai berikut. Ini curl itu perintah yang dapat Anda gunakan untuk mengakses informasi yang sama untuk box API ini. Lalu request URL. URL ini digunakan dalam API request yang dapat digunakan untuk meminta informasi yang sama menggunakan curl, Postman, dan Python. Ini lalu kode. Ini adalah response code HTTP. Kode 200 menunjukkan panggilan yang berhasil. Ini 200 berarti berhasil. Response body, daftar buku dalam format JSON. Ini daftar bukunya ada 4 buku. Ada 4 buku. Selanjutnya respon header. Informasi tentang API yang dikembalikan dari server. Ini respon headernya. Kita langsung ke step 6. Gunakan perintah curl di jendela terminal. Get atau book API menyediakan informasi untuk mengakses konten yang ditampilkan di badan response menggunakan curl. Curl adalah alat command line untuk mentransfer data atau dari server menggunakan salah satu protokol yang didukung
termasuk HTTP dan HTTPS. Pilih perintah curl, klik kanan dan salin ke clipboard Anda. Kita salin yang ini. Klik kanan, copy. Di sini saya pakai Pluma buat clipboardnya. Buka jendela terminal, klik kanan dan paste konten dari keyboard ke terminal dan tekan enter. Perhatikan bahwa ini memberikan informasi yang sama dengan antarmuka OpenAPI Library. Kita coba buka terminal. Kita pastekan. Kita enter, hasilnya seperti berikut, kurang lebih sama. Hasilnya sama kayak yang ini, yang response body sama. Kita langsung ke step 7. Buat daftar buku dengan ISBN-nya menggunakan Get atau Book API. Kembali ke Get atau Book API, situs web library API. Kita kembali. Lalu kita pilih ini tadi, lalu di bagian parameter pilih panah bawah di sebelah parameter, ikut ISBN dan pilih true. Ikut ISBN, kita pilih true. Lalu kita execute. Kita lihat hasilnya. Curl sekarang menyertakan parameter untuk ISBN. Seperti ini. Untuk curl sekarang menyatakan parameter untuk ISBN seperti berikut. Ini. Lalu untuk request URL menyatakan parameter for ISBN. Include ISBN true. Untuk respon body memiliki daftar buku yang sama seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tetapi sekarang termasuk ISBN buku. Ini ISBN ini. Kita langsung ke step 8. Dapatkan token menggunakan POS atau login via basic API. Kita kembali. Kita klik POS. Login via basic.
klik. Lalu klik try out. Lalu execute. Username kita kasih nama Cisco. Passwordnya Cisco 123. Itu 23 tanda seru. Kita login. Lalu kita copy yang ini. Ini tokennya. Kita simpan di clipboard. Scroll ke atas halaman API perpustakaan sekolah dan klik tombol authorize berwarna hijau. Kita cari, ini. Kita klik value. Klik kanan dan paste token setelah value dan klik authorize. Kita paste, kita coba authorize. Kita berhasil masuk. Kita klikin aja. Untuk step selanjutnya, tambahkan buku menggunakan POS atau book API. Kita klik POS. Lalu perhatikan di bawah parameter bahwa payload diperlukan. Ini berarti bahwa API ini memerlukan informasi untuk parameter dalam format yang ditentukan oleh parameter content type, yaitu JSON. Klik try out. Klik try out. Ubah ID. Ini kita ganti 4. Lalu untuk judulnya IP V6 fundamental. Untuk autornya Rich Graziani. Lalu kita execute. Sudah berhasil. Verifikasi bahwa POS berhasil dalam respon server kode 200. Berarti postingan berhasil.
Untuk menambahkan buku lain, ubah ID, judul, dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan di bawah ini. Kita tambahkan lagi. Days before your CCNA exam. Online Johnson. Kita execute lagi, kita cek. Hasil klik pada bar api pause untuk menutup jendela Windows. Untuk menutup, kita klik ini lagi. Anda dapat memverifikasi bahwa buku telah tambahkan ke halaman All Book. Kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser Anda. Kita klik ini, lalu kita refresh. Nah, ini dua buku baru yang sudah ditambahkan tadi. Lalu step 10, Facebook using the get book AP. Kembali ke tab browser School Library AP, klik get book AP. Ini kita try it. Kita klik execute. Ini dua buku yang sudah tambahkan tadi, tapi belum ada ISBN-nya. Lalu kita ke step 11, buat daftar buku tertentu menggunakan get atau book ID AP. Kita coba get book ID. Klik ini, lalu kita klik try out. Masukkan 4 untuk ID yang diperlukan. Kita klik 4, klik execute. Perhatikan informasi yang diberikan oleh core dan request URL. Nah, seperti berikut. Core-nya ini, untuk request URL-nya ini. Verifikasi bahwa get berhasil dalam server respon kode 200 berhasil. Ini tadi nomor 4. Klik get untuk menutup. Lalu selanjutnya step 12, hapus buku tertentu menggunakan delete book ID AP. Klik delete book ID ini, klik, lalu klik try out.
Kita masukkan nomor 4, kita execute, dan buku keempat sudah kita delete. Kita coba lihat apakah sudah hilang. Ini yang keempat hilang. Lalu kita coba langkah selanjutnya, step 13. Buat daftar buku menggunakan get atau book API. Klik get atau book API. Ini, lalu kita execute. Selanjutnya di bawah server respon ini, sini kita melihat bahwa buku 4 sudah dihapus tadi dan sudah hilang. Kita langsung ke langkah selanjutnya. Di part 3, gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Di bagian ini, Anda akan menggunakan Postman untuk membuat panggilan API yang sama dengan yang Anda buat di dokumentasi API perpustakaan siswa. Postman adalah alat atau tool yang berguna ketika situs web pengembang API tidak tersedia dan memberikan kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan menggunakan kembali API dengan mudah. Step pertama, buka Postman. Kita buka Postman. Ini kita tunggu. Sudah terbuka. Buat daftar buku menggunakan get atau book API. Di jendela utama di sebelah tab Launchpad, klik icon close untuk membuat permintaan tanpa judul atau undeleted request. Secara default, ini akan menjadi permintaan get. Kita klik ini, lalu klik panah bawah di sebelah get untuk melihat operasi API yang berbeda termasuk get, parse, dan delete. Ini dapat get, parse, delete. Lalu balikan pilih pada get. Kita pilih get. Klik panah atas di sebelah get untuk menutup daftar. Ini masukkan request URL. Kembali ke tab library API Chromium. Ini kita pakai ini. Kita buka Postman, kita paste di sini. Ini, lalu selanjutnya kembali ke Postman dan rekatkan URL di sebelah get yang menyatakan enter request URL.
ini. Klik send untuk memverifikasi bahwa permintaan API berhasil. Anda sekarang akan melihat respon yang menyatakan kode status 200 oke warna hijau. Scroll ke bawah ke bagian body untuk melihat responsnya. Perhatikan bahwa default adalah Pretty dan G-Shock. Defaultnya kita persen. Nah, seperti berikut. Ini untuk Pretty. Ini bagian body. Sama ya. Kita save. Cancel aja dulu. Lalu kita ke step 3, dapatkan token menggunakan parse atau login via basic API. Di jendela utama, klik icon plus ini. Lalu kita pilih parse. Masukkan request URL. Kita gunakan yang ini. Terus satu kita ganti login via basic. Jika request URL tidak lagi tampilkan, Anda mungkin menutup dan membuka kembali halaman dokumen Go pribadi dan tidak lagi diautentifikasi. Klik try out, lalu execute, lalu autentifikasi ulang dengan ini. Kembali ke Postman dan pastikan URL di sebelah post yang menyatakan enter request URL. Lalu klik authorization ini. Untuk tipe kita pilih basic out. Lalu untuk bagian username dan password isian dengan di bawah ini. Sini Cisco.
Cisco 123. Terus selanjutnya klik send. Hasilnya seperti berikut. Ini tokennya. Cisco. Kita copy buat jaga-jaga. Untuk selanjutnya tambahkan buku menggunakan Porsche atau book API. Sekarang Anda menambahkan buku API 6 fundamental yang Anda hapus di part 2 saat menggunakan fitur tryout di dokumentasi School Library API. Di jendela utama, klik plus untuk membuat until request. Ini lalu klik kanan bawah dan kita klik pause. Masukkan URL book ini berarti bentar. Ini lalu kembali ke Postman dan paste URL di sebelah post, silakan enter request URL. Klik automation, kita pilih APK. Di dalam bagian key masukkan API key. Kita masukkan oke. Kembali ke tab post, lalu copy token yang Anda terima di langkah 3. Pastikan untuk memastikan semua ada di dalam tanda kutip. Ini. Saya masukkan di bagian value, paste, di baris yang sama dengan tab automation, klik body. Begini Anda akan memungkinkan untuk memilih format input Anda. Klik radio button, lalu klik raw, klik tag dan ubah JSON. Di area input ini Anda akan melihat angka 1. Untuk line 1 masuk objek JSON berikut. Kita coba buat ID
title PV VLAN fundamental author Rich Graziani, SPN 978 158 144 778. Ini sudah kurang ini ya. Sudah diisi semua. Selanjutnya klik send. Hasilnya seperti berikut. Untuk buku keempat sudah ditambahkan. Ini 200 berarti sudah berhasil. Kita ke step 5, verifikasi buku tambahan dengan get atau book AP. Kembali ke tab get pertama. Seperti yang Anda lihat, Postman memudahkan untuk beralih di antara panggilan API yang berbeda. Klik send. Get pertama, klik send. Buku keempat sudah, nah ini yang tadi baru ditambahkan. Untuk selanjutnya, untuk memverifikasi selanjutnya ke step 6, gunakan parameter tambahan dengan get atau book API. Buka situs web School Library API. Ini scroll ke atas ke get book API. Get book API ini, lalu include ini, lalu klik sort by author. Ini kita pilih true. Untuk sort by kita pilih auto. Lalu kita execute. Kita lihat hasilnya. Buku untuk urutan buku menurut nama penulis ya, ini Alan Sisko. Kita bisa lihat di sini juga. Di sini berarti untuk
Perhatikan bahwa request URL sekarang menyatakan parameter. Anda akan melihat ini lagi di Postman. Kita coba lihat. Nah, ini saya author. Kembali ke Postman dan buka tab API pertama. Dapatkan library demo Bigbook Anda sekarang untuk menyatakan beberapa parameter dari situs web di School Library API. Kita ke Postman, get pertama. Ini sudah benar. Klik param. Ini param. Lalu Anda dapat melihat kotak input query param. Query param, ini kotak inputnya. Di bawah masukkan include di SPN, dan di bawah value masukkan true. Include SPN. Di bawah masukkan sort by, dan di bawah value masukkan auto. Masukkan sort by, kurang P. Ini auto. Perhatikan bahwa ketika memasukkan parameter baik, ia telah memperbarui URL asli di sebelah get. Ini adalah request URL yang sama yang Anda lihat di situs web School Library API. Untuk panggilan API yang sama, ini adalah URL Postman yang akan digunakan dengan parameter query ini saat melakukan panggilan API. Kita klik save. Perhatikan di body sekarang menunjukkan daftar buku sama di urutan berdasarkan penulis dan termasuk ISBN yang Anda lihat di situs web. Kita coba lihat. Nah, ini. Lalu part 4, gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Anda dapat menggunakan tool OpenAPI Specification, Try, atau Postman untuk menambahkan buku sebanyak yang Anda inginkan. Namun, Anda harus menambahkan satu persatu. Solusi yang lebih baik adalah dengan menuliskan program untuk menambahkan buku di bagian ini. Anda akan mensimulasikan proses penambahan 100 buku dengan menggunakan library Fucker di Python. Untuk step pertama, buka VS Code dan arahkan ke direktori School Library. Bentar. Kita buka VS Code.
close. Open file, kita arahkan ke develop school library. Terus oke. Hasilnya seperti berikut. Selidiki library yang digunakan oleh program @randombook.py. Di panel VS Code F4 di sebelah kiri, klik @randombook.py untuk membukanya. Ini. Di bagian atas, perhatikan cBank yang mengatur penerjemah ke Python 3 dan kemudian 3 libraries yang diimpor. 3 libraries yang diimpor yaitu import request, import JSON, dan form Ficker, import Ficker. Anda akan menggunakan library request Python selama proses ini. Library request pustaka diperlukan jika Anda ingin menggunakan Python untuk membuat permintaan API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Ficker adalah library Python yang menghasilkan data palsu atau fake untuk Anda. Program ini menggunakan library Ficker Python untuk menghasilkan judul buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Ficker. Namun, selesaikan langkah-langkah berikut untuk melihat semua 252 metode untuk library Ficker. Buka jendela terminal untuk mulai Python 3. Buka terminal. Lalu kita ketikkan close. Develop SRC school library. Enter. Kita ketikkan Python 3. Enter. Lalu di sini
kita periksa saja. Kita ketikkan font Faker, import Faker, enter. Salah.
Ini kita klik quiz, enter. Review variable, fungsi atau function. Kedua function dalam program menggunakan 3 variabel untuk mendapatkan token authorization dari layanan School Library API. Ini kita buka ini. Ada 3 variabel ini untuk API hostnya, login dan password. Yang kelima, review function get out token. Fungsi get out token merupakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Perhatikan penggunaan f-string untuk membangun URL permintaan. Sini terdapat di variabelnya R untuk API hostnya ini. Jika panggilan tidak berhasil, kodenya seperti ini. Status kode jika berhasil ini 200. Lalu selanjutnya refer function add book. Mirip dengan function add out token. Function add book menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk book API. Data berasal dari variabel yang disebut book yang ditentukan di bagian akhir program. Add book, ini add book. Data book. Jika panggilan tidak berhasil, pengujian dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Anda dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Untuk selanjutnya, review kode memanggil 2 function. Fungsi add out token dipanggil dan hasilnya simpan dalam variabel APK. Ini. Lalu model fact convert. Untuk selanjutnya 3 variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari model fact get first name ISBN. Ini judul, nama author, ini ISBN-nya. Ingatlah bahwa parameter payload untuk API book menggunakan JSON dalam format berikut. Variable book dibangun menggunakan 3 kunci yang diperlukan untuk parameter payload dan nilai dari 3 variabel fact ini.
ID little author. Terakhir, fungsi addBook dipakai dalam meneruskan variabel book dan APK. Karena addBook adalah bagian dari loop, maka akan dibagi 101 kali, masing-masing 1 kali untuk ID buku 4 hingga 105. Gitu. Terus selanjutnya jalankan dan verifikasi program add 100 randombook.py. Masuk perintah Python 3 untuk menjalankan program add 100.py. Kita langsung coba saja. Terminal. Terus masuk Python 3 add 100 random book. Enter. Nah, hasilnya seperti berikut. Kembali untuk selanjutnya, kembali ke browser Chromium dan refresh halaman web. Ke ini, dan sekarang akan melihat 100 buku baru yang Anda tambahkan. Coba lihat. Refresh. Nah, ini adalah 100 buku baru yang sudah tambahkan. Ini catatan, jika Anda membuka halaman dokumentasi API sebagai ganti halaman utama ini dan menggunakan tryout, Anda akan mendapatkan daftar 10 buku pertama. Anda dapat memasukkan nilai dari 2 hingga 10 parameter baik untuk melihat buku lainnya. Bagaimana menambahkan 100 buku? Ganti perolangan dengan dari 104 sampai 204. Kita ubahnya di sini. Seratus empat, save, lalu kita buka sini, enter, buku baru sudah ditambahkan. Selanjutnya kita coba cek di sini. Refresh. Kita lihat hasilnya. Itu 103 karena mulainya dari 0 ya. Sudah benar. Sekian praktikum lab 4.5.5 yaitu Explorers API with API Simulator and Postman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.